Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dibela sama Allah Subhanahu wa taala itu Aisyah, istri Nabi SAW, yang dijuluki dengan dua panggilan Aisyah. Yang satu panggilannya Humaira. Apa arti Humaira? Kalau lagi malu wajahnya merah. Pernah ngeliat cewek wajahnya merah? Pakai gitu ya. Kalau Aisyah itu bukan karena dia make upan, memang wajahnya merah kalau lagi malu. Kalau Nabi muji-muji Aisyah, malu merah. Malu pakai ngomong. Itu mah saya. Aisyah Humaira, wajahnya kemerah-merahan. Saking putihnya Aisyah, Abu Bakar itu kan orangnya putih, makanya anaknya juga kenapa dipanggil Abu Bakar? Padahal bukan nama aslinya, itu Aka lah ya, S non S gitu. Aka Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik. Aisyah, Asma, itu cantik-cantik semua tuh. Makanya bapaknya dipanggil Abu Bakar. Kita kalau punya, kita yang belum nikah, yang udah nikah, kalau punya anak cewek 2 orang, maka dia bisa dipanggil Abu Bakar. Walaupun namanya bisa aja Asep, bisa aja siapa gitu. Tapi bisa dipanggil Abu Bakar. Kenapa? Punya anak perawan, cantik, soleha. Humaira. Nama lainnya, Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish. Disingkat Aisyah jadi Aish. Dalam bahasa Sunda jadi Eis. Itu benar. Pasti orang Sunda manggil Eis itu asal muasalnya dari panggilan Aisyah. Karena kita nggak bisa susah ngucapin A, dari Ais jadi Eis. Berarti orang Sunda juga ada hubungannya dengan para ulama. Eis. Jadi yang manggil istrinya walaupun nama istrinya mungkin siapa gitu ya, manggil aja Eis. Kok Eis sih? Aisyah gitu, Aish. Panggilan sayang Nabi nih. Saking cantiknya Aisyah, banyak yang sebetulnya baper ketika Nabi nikah sama Aisyah. Patah hati cowok-cowok Madinah. Wah, apaan sih Nabi nikah sama Aisyah? Rame aja tuh. Ketika Nabi nikah sama Aisyah. Suatu hari Nabi itu lagi jalan, lagi touring gitu sama sahabat-sahabat. Bahasa dulu mah berangkat berjihad ya. Cuman sebutlah touring. Karena Nabi sambil berjihad juga, sambil touring, sambil main. Nah Nabi itu kan kalau berangkat touring bawa istri ya. Jadi kalau yang berangkat touring gak bawa istri kurang ikut sunnah menurut saya. Touring memotoran bawa istri. Tadi jangan bawa jas hujan. Biar kalau hujan, mah. Weh, gak pakai baju. Nah Nabi lagi touring nih dengan para sahabat sekitar 1000 motor lah ya. Bermerek Onta. Jalan touring sama para sahabat di tengah jalan mampir di rest area. Kan panjang nih perjalanannya, ada rest area, ini kayaknya rest areanya bagus, masjidnya gede gitu ya, ada KFC segala macam lah bisa makan di situ, ada tempat ngopi. Mampir tuh di rest area, pas lagi mampir di rest area, Aisyah kan dia naik kendaraan yang tertutup, onta di atasnya ada kayak tandu gitu ditutup, khusus buat cewek biar nggak kepanasan. Kalau yang cowoknya naik onta yang terbuka. Kalau bahasa kita sekarang tuh mobil lah ya, Aisyah naik mobil, suaminya naik motor. Yang nyetir siapa ya? Dan cara nih ada gimmick dikit tapi penting ya. Bekal buat teman-teman nanti kalau udah nikah. Nabi itu romantis banget loh sama istrinya. Kalau lagi touring gitu, istrinya pengen naik ke atas onta, maka Nabi akan jadikan lututnya sebagai tangga buat istrinya naik ke atas onta. Kan onta tuh tinggi tuh, udah duduk juga masih jangkung tinggi gitu kan. Maka Nabi akan jongkok, Aisyah. Akhirnya Aisyah nginjak lutut Nabi, dipegang sama tangan Nabi, dinaikkan ke atas onta. Tuh cowok banget tuh. Makanya kalau kita pengen naikin istri kita ke atas motor, walaupun motornya bebek ya, gak masalah lah. Motor bebek, udah diceperin lagi tuh, rendah gitu ya. Mah, apaan sih Pak, bisa sendiri kali gitu. Pengen ikut sunnah malah gagal. Jadi sunnah Nabi itu banyak yang seru-seru loh, keren-keren. Baca aja sirah dia, jangan cuma baca hadis teks ya. Baca juga sih sirah, banyak banget sunnah Nabi yang keren-keren, romantis. Touring nih, berhenti di rest area. Aisyah punya kendaraan sendiri. Pas lagi berhenti di rest area, Aisyah pengen ke belakang. Karena di rest area itu ada toilet segala macam, ada ikhwan, ada akhwat. Aisyah pergi ke belakang.
Waktu itu Aisyah pakai kalung yang diberikan oleh ibunya, kalung hadiah pernikahan. Cuman centelannya itu udah agak-agak longgar gitu. Pas lagi ke belakang, balik, baru sadar pas dipegang di dadanya, oh kalung saya jatuh hilang. Akhirnya minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, kalung saya jatuh dari cari-cari dari tadi nggak nemu. Tolong cariin dong. Akhirnya Nabi pun nyari, nggak nemu, mengerahkan para sahabat nyari. Sampai akhirnya nemu pas udah malam. Berhentinya sore, waktu asar sampai sunset, sampai udah malam, akhirnya mereka baru nemu tuh kalung. Karena udah kemalaman, Nabi pun memutuskan ya udah kita bermalam di sini deh, nggak usah ngelanjutin perjalanan, berhentilah sahabat di situ. Karena rest areanya nggak terlalu besar dan airnya sedikit, akhirnya pas waktu subuh mereka tidak cukup air, nggak bisa berwudu untuk sholat subuh. Mulailah muncul desas-desus, mulai muncul lagi tweet di antara para sahabat. Ada yang pertama nge-tweet akhirnya pada repost, jadilah viral. Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah nih. Kita nggak bisa sholat subuh, nggak punya air gara-gara Aisyah. Hashtag gara-gara Aisyah, sebar. Wah pada sebel sama Aisyah, ini gara-gara Aisyah. Benar ya gara-gara Aisyah sih, masalah kalung aja kok rame sih, lama-lama amat dan seterusnya. Kalung mah bisa beli lagi nanti di Madinah, rame aja di antara sahabat. Gara-gara mereka rame, turunlah ayat tentang tayamum. Itulah cerita di balik ayat tayamum di surat Al-Maidah. Kalau kalian gak menemukan air, maka berwudulah dengan cara tayamum dengan debu-debu yang bersih. Diajarin sama Allah tekniknya, tutorial tayamum. Itu jelas tutorialnya di satu ayat. Setelah ayat itu turun, sahabat-sahabat mulai tweet yang baru. Gara-gara Aisyah tapi keren, mulai pakai jempol emotikonnya. Tadi gara-gara Aisyah emotikonnya cemberut, sekarang gara-gara Aisyah jempol emotikon tersenyum. Gara-gara Aisyah akhirnya kita punya keringanan fikih dalam berwudu yaitu tayamum. Berkah Aisyah. Paginya Aisyah, wah rame aja. Asal lewat Aisyah gitu. Pada respect gitu kan sama Aisyah gara-gara dia turun ayat. Jalan lagi nih, kan touringnya jauh banget tuh, lintas Pulau Jawa kan ya, jauh banget lah pokoknya. Jalan lagi, ada rest area, berhenti lagi. Aisyah lagi seperti biasanya, semua orang pasti ke belakang. Aisyah ke belakang, datang, jatuh lagi tuh kalung. Ini cara takdir Allah nih. Jatuh lagi kalung, waktu itu Aisyah udah nggak enak mau ngasih tahu Nabi. Daripada ntar viral lagi kan ya, jadi trending topik. Ya udah deh, gua cari sendiri aja. Lagi nyari-nyari di belakang, nyari-nyari kalung yang jatuh. Nabi memutuskan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Sehingga para sahabat pun memberdirikan onta itu dan jalan. Nah tadi Aisyah kan masuknya di atas tanduk. Waktu itu sahabat yang mengangkat tanduk nggak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah nggak ada. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus. Itu komen ulama di hadis tersebut. Makanya kalau baca hadis jangan cuma baca teksnya, baca komennya juga. Biar lebih jelas gitu. Oh ternyata kata ulama Aisyah itu kurus. Kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba. Zumbanya Aisyah ngepel di rumah, beres-beres rumah itu zumbanya Aisyah. Jadi keringatan terus sehingga badannya tuh bagus. Gak pernah lebih dari 55 kilo. Kalau ada di atas 55 kilo berarti gak ikut sunnah. Ya. Buat cewek ya, buat cewek. Aisyah tuh masih kurus, jadi dia ada di dalam tandu gak ada, sama aja gak terlalu ngaruh. Karena berat tandu lebih berat daripada Aisyah. Begitu diangkat oleh para sahabat gak sadar kalau Aisyah udah gak ada di dalam tandu. Jalanlah Nabi. Yuk berangkat semuanya pada jalan. Kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh, udah jalan-jalan aja, ketinggalan di rest area. Nah Aisyah lagi nyari-nyari, pas dia dapat, senang, alhamdulillah udah dapat nih. Balik ke tempat Nabi tadi berhenti, ternyata pasukan Islam atau rombongan touring udah pada pergi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.